Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan, terutama berkaitan dengan tema proyek keluarga dan perempuan. Ini bagian dari mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan pada sesi di akhir-akhir. Langsung saja saya akan membuka berkaitan dengan PowerPoint tentang proyek ini. Proyek keluarga dan perempuan bagian dari mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan. Apa itu proyek keluarga dan perempuan? Proyek keluarga dan perempuan adalah proyek untuk merancang program dalam memberi solusi berkaitan dengan masalah keluarga dan perempuan di sekitar tempat kita tinggal. Dalam hal ini, mahasiswa perlu menggali permasalahan keluarga dan perempuan, lalu memberi sumbangan pemikiran dalam menyelesaikannya. Masalah-masalah dalam keluarga dan perempuan itu ada banyak, tapi saya pilah-pilah menjadi sekitar 13, nanti bisa ditambahi oleh mahasiswa sendiri ketika mahasiswa nanti ke lapangan, ke masyarakat, itu mendapatkan tema-tema yang berbeda dari yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Tentu ini masalah yang umum bagi dunia remaja. Yang kedua adalah klitih. Apa itu klitih ya? Klitih itu sudah menjurus kepada kriminalitas, itu anak remaja, anak muda yang biasanya malam hari mereka bergerombol naik motor, lalu mereka melaksanakan ya kriminalitas ya. Ada yang membacok korbannya, ataupun juga menusuk dan sebagainya. Ini baru marak terjadi di Jogja. Yang ketiga adalah pernikahan anak atau pernikahan dini, artinya pernikahan yang usianya belum sesuai dengan undang-undang pernikahan. Nah, bisa usia 18 tahun ke bawah. Selanjutnya adalah kehamilan tidak diinginkan atau KDT. Itu juga marak ya yang terjadi ya, banyak ya anak remaja yang melakukan hubungan tidak diingin suami istri, selanjutnya terjadi kehamilan, lalu biasanya terjadi pernikahan. Wah, mungkin ada hubungannya dengan pernikahan dini, pernikahan anak, hubungannya dengan kehamilan tidak diinginkan. Selanjutnya poligami. Wah, ini mungkin juga ada di masyarakat, cobalah diteliti berkaitan dengan poligami. Selanjutnya ada child free atau keluarga yang tidak ingin punya anak. Ini fenomena baru yang terjadi di masa sekarang juga bisa diteliti. Masalah perceraian, perempuan di ranah publik, mungkin juga kalau dulu di zaman Kartini itu kan perempuan harus dipingit, tidak boleh keluar rumah. Kalau sekarang ya tidak seperti zaman Kartini, tapi mungkin ada di beberapa masyarakat, di beberapa tempat yang perempuan itu dihalangi berkaitan mereka aktif di wilayah publik. Apa itu wilayah publik ya? Wilayah publik itu berkaitan dengan wilayah keluarga. Jadinya di luar keluarga, mungkin di masyarakat, di tempat kerja ataupun dan sebagainya. Kalau ada ataupun di dunia politik dulu pernah ada yang menolak presiden perempuan dan sebagainya. Nah, nanti mahasiswa coba cari apa ada sih masalah perempuan di wilayah publik di masa sekarang. Publik tidak harus negara ya, mungkin bisa tingkatnya RW, padukuhan, desa, atau kelurahan dan sebagainya, di tempat kerja juga bisa. Kitan perempuan mungkin di Jawa, di Jogja nggak banyak, tapi kalau sudah mungkin di luar Jawa, mungkin ada berkaitan dengan kitan perempuan. Selanjutnya pengasuhan anak. Wah, ini pengasuhan anak ini berkaitan dengan sekarang kan juga banyak
keluarga yang suami istri bekerja, selanjutnya pengasuhan anak diserahkan ke kakek nenek, ke RT, ataupun sebagainya, coba diteliti. Apakah ada masalah berkaitan dengan anak, masalah berkaitan dengan pendidikan mereka, dan sebagainya. Eh, Free sex ya, free sex mungkin hal yang apa ya, yang banyak terjadi. Cobalah diteliti berkaitan dengan free sex ini. Sebenarnya eh, free sex di kampus, di kampung dan sebagainya, cobalah itu diteliti. Apa masalahnya? Apa yang bisa diberikan ke solusi dari mahasiswa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, nanti biasanya menyebabkan keluarga tidak harmonis, tidak sakinah, menyebabkan perceraian dan sebagainya juga ada. Perselingkuhan juga hampir sama ini, menyebabkan nanti juga bisa menyebabkan KDRT, menyebabkan perceraian dan sebagainya. Ini adalah tema-tema pokok ya. Nanti mahasiswa bisa kembangkan contoh pengembangannya ya. Kenakalan remaja di mana, di kampung mana dan sebagainya. Selanjutnya kalau klitih, fenomena klitih di kota Jogja kasus di mana, silakan mahasiswa teliti, mahasiswa amati. Pernikahan anak atau pernikahan dini bisa juga nanti temanya berkaitan dengan pernikahan anak di keluarga A atau B dan sebagainya. Poligami juga bisa, poligami di keluarga juga boleh, di masyarakat, atau silakan mahasiswa cari. Child free juga bisa diteliti, child free bagi pasangan muda, tidak mungkin juga mungkin kalau bisa disebutkan nama, kalau mereka nggak mau juga nggak apa-apa, nanti bisa diteliti dan sebagainya. Perceraian juga bisa, perceraian eh, kepada pribadi ataupun juga di masyarakat dan sebagainya, sebab dan sebagainya. Khitan perempuan, pengasuhan anak, free sex, nggak apa-apa diteliti. Free sex di kampung apa, di kampus juga bisa diteliti. Apakah di Unisa ada berkaitan dengan fenomena ini? Silahkan mahasiswa teliti. KDRT, perselingkuhan dan sebagainya, silahkan dicari yang mahasiswa tema-tema ini merasa cocok dengan apa yang akan diteliti. Dan lain-lain. Dan lain-lain itu kita membuka kemungkinan mahasiswa cari tema yang lain, yang sesuai dengan masalah keluarga dan perempuan yang tidak dituliskan di sini. Tinggal nanti dikonsulkan ke dosen masing-masing. Apa itu proyek keluarga dan perempuan? Proyek keluarga dan perempuan adalah proyek penelitian lapangan berkaitan dengan masalah keluarga dan perempuan di lingkungan sekitar. Tugasnya apa? Tugasnya itu mahasiswa melakukan penelitian lapangan, fenomenologi, fenomena yang terjadi di masyarakat, lalu dituliskan. Luarannya adalah, yang pertama adalah makalah ilmiah, yang kedua adalah bentuknya poster, yang ketiga adalah video. Video bisa nanti bentuknya podcast, buat aja nanti mahasiswa ini yang tim peneliti ini nanti diwawancarai sama mahasiswa sendiri ya kan, kelompok nanti bentuknya, nanti ditanya berkaitan dengan hasil penelitiannya, posternya dan sebagainya. Prinsipnya video ini sifatnya adalah hasil dari penelitian ini lalu disampaikan ke publik ya bahasanya ya, publik dalam bentuk eh, peneliti apa ya, dalam bentuknya ini memang dalam bentuk makalah ilmiah, bentuk poster dan sebagainya. Sistematika. Proyek keluarga dan perempuan adalah tugas kelompok, bisa juga individu sesuai kesepakatan dengan dosen. Tapi kalau saya pribadi dengan mahasiswa nanti tugasnya adalah kelompok. Berkaitan dengan jumlah silakanlah ya, minimal jumlahnya ya 4 mahasiswa lah, maksimal ya 6 atau berapa, antara 4 sampai 6 mahasiswa. Jangan terlalu banyak juga biar semuanya nanti bisa bekerja bersama. Nomor 2, satu kelompok mencari satu tema masalah keluarga dan perempuan. Temanya tadi sudah saya sampaikan ya, mulai berkaitan dengan kenakalan remaja sampai bawah tadi, berkaitan dengan KDRT. Silahkan cari di masyarakat masing-masing, di tempat mahasiswa masing-masing. Selanjutnya nomor 3 ini adalah penelitian lapangan. Artinya mahasiswa harus turun ke masyarakat, wawancara, mencari narsum dan sebagainya. Bentuk laporan adalah 3. Yang pertama makalah ilmiah,
yang kedua bentuknya video, yang ketiga adalah poster. Yang kelima, laporan dikumpulkan di Lensa Unisa. Nah, urutan proyek keluarga dan perempuan yang pertama adalah ya mahasiswa membuat kelompok. Tentukan dulu ketua kelompoknya, lalu membagi tugas anggota kelompok. Ini peran PJ penting ini berkaitan dengan membuat kelompok ini. Setelah itu, mahasiswa setelah terbentuk kelompok, penentuan masalah dan lahan. Lalu cari dengan menemukan masalah dan lahan, proyek ini bisa terlaksana. Kalau nggak menemukan masalah, nggak menemukan lahan, ya nggak terlaksana. Nah, setelah itu, sebelum mahasiswa melaksanakan proyek ini, presentasi proyek ini ke dosen. Presentasi, dosen, oke atau tidak, kalau oke jalan. Setelah itu pelaksanaan, melaksanakan proyek keluarga, lalu laporan, membuat laporan, tadi bentuknya adalah makalah ilmiah, yang kedua video, yang ketiga adalah poster, dan yang terakhir adalah mengirim tugasnya, laporan ini ke Lensa Unisa. Itu ya, berkaitan dengan proyek yang akan kita buat hari ini, proyek keluarga dan perempuan. Saya ingatkan ya, proyek keluarga dan perempuan ini nilainya paling tinggi di antara semua tugas mahasiswa yang ada di sini, baik itu dari nilai UTS ataupun nilai UAS, proyek keluarga dan sakinah itu nilainya yang paling tinggi dibandingkan UTS dan UAS. Sehingga yuk kita kerjakan dengan serius dan gembira. Nah, saya rasa itu penting bagi mahasiswa untuk mengerjakan dengan serius dan gembira. Jangan mengerjakan dengan serius dan susah. Nanti sudah serius, susah lagi. Nanti nggak bisa selesai-selesai. Demikian ya dari saya, apa yang saya sampaikan berkaitan dengan proyek ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya ya, ataupun juga dosen yang lain yang jadi dosen di kelas masing-masing. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.